Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emrido Prayoga. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya mata kuliah manajemen ekonomi yang dibimbing atau dosen pembimbing saya yaitu Dr. Bangawan Alfaresi, STMT IPM. Di mana tugas saya yaitu untuk mempresentasikan materi analisis keandalan dan efisiensi ekonomi sistem tenaga listrik. Oke, kita masuk ke latar belakang sistem tenaga listrik ini, di mana konteks dan pentingnya keandalan energi listrik. Energi listrik merupakan kebutuhan vital bagi aktivitas masyarakat konvensional dan industri, di mana energi listrik ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Keandalan sistem tenaga listrik itu diukur dari kemampuannya menyalurkan energi secara kontinu dengan gangguan minimal kepada seluruh pelanggan. Indeks keandalan utama meliputi SAIFI atau frekuensi gangguan dan juga SAIDI, durasi pemadaman. Ini merupakan dua gangguan utama pada sistem yang menyebabkan kerugian ekonomi signifikan bagi penyedia layanan maupun pelanggan industri dan domestik. Dua gangguan penting ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam sistem tenaga listrik terkait dengan biaya kerugian ekonominya. Oke, lanjut ke materi kedua yaitu keandalan sistem tenaga listrik. Ada 3 poin yang harus diperhatikan dalam keandalan sistem tenaga listrik, yaitu kontinuitas distribusi, struktur sistem, dan kerentanan distribusi itu sendiri. Untuk kontinuitas distribusi, kualitas sistem tenaga itu diukur dari kemampuan mendistribusikan energi secara stabil dan kontinu kepada seluruh pelanggan tanpa gangguan berarti. Jadi kestabilan sistem tenaga listrik itu harus diperhatikan dari gangguannya yang meminimalisir gangguan tersebut. Itu yang harus sangat diperhatikan dalam keandalan sistem tenaga listrik. Oke, untuk struktur sistem tenaga listrik ini terdiri dari 3 subsistem utama, yaitu pembangkit, transmisi tegangan tinggi, dan juga distribusi ke konsumen akhir. Dan nanti ada di bagian akhir nanti saya sampaikan terkait dengan struktur sistem pendukungnya. Kerentanan distribusi. Lini distribusi paling rentan terhadap kegagalan karena berinteraksi langsung dengan lingkungan luar, cuaca ekstrim, dan beban pelanggan yang bervariasi. Jadi yang sering terjadi gangguan yaitu adanya di bagian distribusi ini karena dia bersentuhan langsung dengan lingkungan luar, cuaca ekstrim, dan gangguan-gangguan lainnya. Oke, kita masuk ke poin atau indeks SAIFI tadi yang merupakan pengukuran frekuensi gangguan. Ini merupakan sistem average interruption frequency index, di mana ada 3 bahasan utama dalam materi ini, yaitu definisi SAIFI yang merupakan rata-rata frekuensi pemadaman yang dialami setiap pelanggan dalam 1 tahun, mengukur seberapa sering gangguan terjadi pada sistem distribusi tenaga listrik. Ini merupakan pengertian dari SAIFI tersebut. Untuk rumus SAIFI itu bisa kalian lihat laju kegagalan dikali jumlah pelanggan terdampak dibagi total pelanggan dalam satuan pelanggan per tahun. Untuk standar SPLN-nya, di sini kita berdasarkan standar SPLN 68/1986. Nilai SAIFI yang diperbolehkan adalah kurang lebih 3,2 kali per pelanggan per tahun. Nilai lebih rendah menunjukkan keandalan sistem yang lebih baik. Oke, lanjut ke indeks SAIDI, System Average Interruption Duration Index, atau pengukuran durasi gangguan. Kalau SAIFI tadi itu berfokus pada frekuensi, di sini di SAIDI kita berfokus pada durasi gangguannya.
Definisi SAIDI itu merupakan rata-rata total durasi pemadaman yang dialami setiap pelanggan dalam 1 tahun. Pengukuran seberapa lama pelanggan kehilangan pasokan listrik. Jadi kita menghitung terkait dengan daya yang tidak tersampaikan ke pelanggan agar dapat meminimalisir kerugian biaya tersebut. Oke, untuk rumus SAIDI ini yaitu durasi gangguan dikali jumlah pelanggan berdampak dibagi total pelanggan yang dilayani. Standar yang kita pakai di sini yaitu standar SPLN 68/2/1986, di mana SAIDI kurang lebih 21,09 jam pelanggan per tahun. Semakin kecil nilai SAIDI, semakin baik keandalan dan kualitas pelayanan sistem distribusi tenaga listrik tersebut. Jadi semakin minim terjadinya gangguan, maka keandalan sistemnya semakin bagus. Kita masuk ke analisis biaya gangguan. Terkait dengan gangguan sistem tenaga listrik, itu tidak hanya berdampak kepada pelanggan saja, namun juga berdampak langsung kepada pemasok atau yang menyalurkan. Kerugian PLN yaitu kehilangan pendapatan penjualan energi. KWH tidak tersalurkan ditambah biaya perbaikan material dan operasional jaringan. Ini penyuplai PLN di sini sebagai penyuplai. Jadi untuk penyuplai sendiri juga terdampak dengan gangguan sistem tenaga listrik ini. Oke, lanjut. Di sektor industri, kerugiannya yaitu kerusakan proses produksi, biaya downtime mesin, efisiensi tenaga kerja berkurang, dan juga kerugian bahan baku akibat pemadaman. Jadi bisa sangat berdampak besar apabila sistemnya terganggu. Pada dampak finansial, dampak makro dan mikro pada sektor domestik, bisnis, dan industri, penurunan produktivitas nasional dan beban ekonomi masyarakat. Jadi sangat mempengaruhi ekonomi ini terkait dengan gangguan sistem tenaga listrik. Apabila terjadi gangguan, maka berkurang nilai ekonomi di sektor industri atau negara nasional. Oke, lanjut ke materi efisiensi energi dalam sistem tenaga listrik. Strategi pengurangan susut teknis dan non teknis. Ini merupakan strategi yang diambil apabila terjadi sistem atau gangguan pada sistem tenaga listrik. Susut teknik dan non teknik. Penyebab utama resistansi kabel, rugi-rugi daya, dan ketidakseimbangan beban antar fase yang menurunkan efisiensi distribusi energi. Ini merupakan salah satu gangguan yang menyebabkan kerugian pada sistem tenaga listrik. Rekonfigurasi jaringan dan pemerataan pembebasan fasa dilakukan untuk meminimalisir susut daya serta meningkatkan stabilitas sistem distribusi. Dan kedua yaitu penggunaan recloser. Pemasangan recloser mengurangi durasi gangguan dan menurunkan biaya pokok penyedia atau WPP melalui penghemat bahan bakar pembangkit. Cost of Energy Not Served atau ENS merupakan instrumen pengukur kerugian energi tidak tersalurkan. Untuk rumus ENS itu sendiri di mana bisa kalian lihat PI dikali TI, di mana PI adalah kapasitas daya yang padam dan TI adalah durasi pemadaman yang terjadi dalam satuan jam. ENS mengukur total energi yang gagal disalurkan kepada pelanggan akibat gangguan sistem tenaga listrik. Dampak moneter dihitung dari KWH hilang dikali tarif daya listrik. ENS ini berfungsi sebagai alat evaluasi investasi dan modernisasi jaringan, membantu PLN mengidentifikasi
prioritas perbaikan infrastruktur untuk meminimalkan kerugian ekonomi. Jadi ini merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh penyuplai atau PLN untuk mengidentifikasi prioritas perbaikan infrastruktur dan meminimalkan kerugian ekonomi tadi. Visual teknis pendukung. Di sini ada teknis pendukung atau dari sistem tenaga listrik yang tadi saya jelaskan. Tadi kan ada 3 poin utama tuh. Di sini kita ada infrastruktur dan jaringan distribusi tenaga listrik, yaitu gardu distribusi, jaringan transmisi, sistem proteksi merupakan komponen utama yang menentukan keandalan dan efisiensi penyaluran energi listrik kepada pelanggan. Jadi pada sistem tenaga listrik sangat penting adanya proteksi sistem tadi agar meminimalisir kerugian dan biaya pada perusahaan. Oke, lanjut. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu ringkasan dari hasil analisis keandalan dan efisiensi ekonomi sistem tenaga listrik ada 3, yaitu keandalan sistem adalah kemampuan sistem menyalurkan energi secara kontinu, aman, dan sesuai standar kepada seluruh pelanggan. Sedangkan indeks SAIFI dan SAIDI, semakin kecil nilai SAIFI dan SAIDI, semakin baik keandalan sistem dengan standar yang sudah ditentukan. Untuk kerugian ekonomi, gangguan menyebabkan kerugian berupa energi tidak tersalurkan, biaya perbaikan jaringan, dan gangguan operasional industri lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang diberikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.